Ya, welcome back to my channel. Nah, hari ini saya akan membagikan tentang beasiswa KIP. Nah, apa sih beasiswa KIP itu? Kalau beasiswa KIP ini adalah Kartu Indonesia Pintar. Nah, biasanya diperuntukkan untuk anak-anak yang memang memiliki atau pernah mendaftar di KIP sendiri. Nah, biasanya prioritas KIP itu diberikan kepada penyandang disabilitas, pemegang KIP, mahasiswa afirmasi seperti Papua, Papua Barat, 3T, dan TKI. Nah, serta mahasiswa yang terkena bencana, konflik sosial, atau kondisi khusus. Terus, bantuan apa saja sih yang diterima mahasiswa KIP kuliah ini? Ada beberapa bantuan, sebenarnya ini modelnya sama, hampir serupa dengan bidik misi. Nah, KIP kuliah mencakup pembebasan biaya pendaftaran seleksi, seleksi masuk perguruan tinggi, pembebasan biaya kuliah atau pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi. Nah, serta bantuan biaya hidup bulanan yang ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan perhitungan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi. Nah, biasanya durasi bantuan KIP ini sesuai dengan masa perkuliahan jenjang studi yang diambil oleh mahasiswa atau calon mahasiswa sendiri. Nah, kalau kalian belum terdaftar KIP, kalian boleh mengunjungi website KIP sendiri dan kalian boleh mulai mendaftar dari sekarang kelas 3 awal supaya ketika kalian mau lulus SMA, kalian bisa langsung apply beasiswa ini. Lanjut. Nah, jangka waktu KIP untuk program reguler sendiri, sarjana itu adalah maksimal 8 semester. Jadi usahakan kalian tidak memolorkan waktu belajar kalian selama di jenjang kuliah. Diploma 4 8 semester, diploma 3 6 semester, dan diploma 2 4 semester. Kemudian untuk program profesi, ya, untuk program profesi dokter maksimal 4 semester, dokter gigi 4 semester, dokter hewan 4 semester, nurse maksimal 2 semester, apoteker maksimal 2 semester, dan guru maksimal 2 semester. Kemudian persyaratan KIP ini apa saja sih, Kak? Nah, ada beberapa persyaratan khusus yang diberikan untuk siswa-siswi atau penerima KIP sendiri. Yang pertama yaitu penerima KIP adalah siswa SMA atau SMK atau bentuk lain yang lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi di atas itu kalian tidak bisa menerima beasiswa ini. Kemudian yang kedua, memiliki potensi akademik yang baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Ingat, akademik baik tapi terbatas ekonomi. Kalian bisa daftar atau apply beasiswa ini. Nah, untuk keterbatasan ekonomi ini perlu didukung dengan bukti dokumen yang sah. Misalnya surat keterangan tidak mampu yang kalian bisa minta kepada pihak kelurahan atau kepala desa. Kemudian lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi dan diterima di PTN atau PTS pada program studi yang telah terakreditasi. Nah, ketika kalian mau daftar kuliah, kalian daftar saja melalui SNMPTN ya, SNMPTN, nah atau SBMPTN. Nah, ketika kalian sudah terdaftar, kalian bisa mengajukan program ini ya. Nanti kalau kalian masih bingung, kalian bisa komen di kolom komentar. Nah, yang keempat, keterbatasan ekonomi calon penerima KIP kuliah dibuktikan dengan pertama, kalian punya Kartu Indonesia Pintar. Yang kedua, berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH, terus pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, atau mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan, dan mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek, nanti kalian bisa tanyakan di kolom komentar lagi, nanti aku akan jelaskan tambahan mengenai hal ini kalau kalian masih kurang jelas. Nah, yang kelima, jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah, asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling banyak 4 juta
setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua Li dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak 750.000. Nah, ini adalah salah satu kriteria ya yang akan diberikan kepada calon penerima beasiswa ini. Untuk pendaftaran sendiri, kalian bisa mengunjungi atau mendaftar melalui laman KIP, yaitu aku akan cantumin di deskripsi YouTubeku. Nah, jadi kalian bisa langsung pergi ke sana, kemudian kalian bisa mulai mendaftar dan login. Nah, biasanya pendaftaran KIP sendiri itu dilakukan pada saat kalian di jenjang sekolah, misalnya di kelas 1 SMA, 2 SMA, atau 3 SMA awal, supaya memudahkan kalian ketika kalian mengajukan di jenjang kelas 3 akhir ya. Oke, lanjut. Kak, aku kayaknya nggak bisa daftar KIP, aku bingung gimana caranya daftar. Biasanya di setiap sekolah itu ada yang namanya admin sekolah, dimana dia akan membantu para muridnya atau siswa-siswinya untuk mendapatkan akses ya, untuk mendapatkan akses mendaftar beasiswa ini. Nah, jadi kalian bisa infokan kepada guru wali kelas kalian supaya kalian bisa mulai mendaftar, begitu ya. Kemudian tahapan pendaftaran KIP sendiri, oke, tahapan pendaftaran KIP kuliah itu yang pertama kalian harus melakukan pendaftaran dulu di website resminya. Kalian juga bisa melalui KIP Kuliah Mobile Application atau kalian bisa unduh di Play Store. Kemudian pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Dan yang ketiga, sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi ya, baik itu NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Kemudian yang keempat, jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dari kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Jadi usahakan kalian ingat yang namanya password email kalian, dan usahakan email kalian itu benar-benar email yang resmi, bukan nama-nama email cadangan, begitu ya. Kemudian yang kelima, siswa masuk ke dalam SIM KIP kuliah dengan memasukkan nomor pendaftaran dan kode akses untuk menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti, baik itu SNMPTN, SBMPTN, SNPN, dan SBMPN atau mandiri, gitu. Kemudian yang keenam, siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau SIM KIP sesuai jalur seleksi yang dipilih pada seleksi nasional atau pada seleksi masuk di perguruan tinggi. Dan yang ketujuh, bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Nah, itu adalah persyaratan yang harus persyaratan dan tahapan pendaftaran KIP kuliah. Memang sedikit panjang, tapi kalian perlu memperhatikan setiap tahapannya, begitu ya. Nah, terus untuk kontak layanan, ketika kalian mengalami kesulitan atau mungkin kalian bingung ya tentang prosedurnya, atau mungkin kalian bertanya-tanya tentang kejelasan di kampus kalian, kalian bisa menanyakan pertama ke admin kampus atau universitas. Kemudian kalian juga bisa menanyakan kepada email KIP sendiri ya, kontak person KIP sendiri, yaitu aku akan cantumin ya di deskripsi aku. Kayak gitu. Nah, kalian bisa email kip.kuliah@kemendikbud.go.id. Oke, sekian untuk informasi beasiswa KIP. Nah, kita akan lanjut ke beasiswa lainnya. Jadi kalian jangan kemana-mana. Kalau kalian ada pertanyaan tentang beasiswa lain, atau mungkin kalian bertanya-tanya tentang prosedurnya, atau kalian menanyakan tentang website mana yang perlu kalian kunjungi, kalian bisa kirim komen di YouTubeku. Oke, sekian. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bye-bye. Semoga sukses.